Putusan MK mengenai pelonggaran pencalonan independen tentu ini memuluskan jalan lapang ya bagi para calon-calon independen ini untuk maju menjadi kepala daerah. Tapi saya membayangkan saja Pak ya, kalau misalnya nanti calon-calon independen dengan kelonggaran aturan yang seperti itu, ini tentu akan bermunculan banyak sekali. Kemudian nanti bagaimana dengan surat suaranya, ya kan? Betul. Bagaimana juga dengan misalnya teknis-teknis lainnya terkait dengan pemilihan itu kertas suara dan sebagainya. Kalau kita lihat pengalaman 2010-2014 ya, itu kan ada beberapa daerah yang calon independennya cukup banyak. Tadi sudah saya sampaikan di salah satu kabupaten di Sumatera Utara itu pasangan calonnya bisa sampai 12. Dari 12 itu 9 diantaranya adalah pasangan calon independen. Nah, kalau ini diteruskan sebetulnya juga nggak masalah juga dari sisi administrasi, memang hanya satu pada ada tambahan beban negara karena kan surat suaranya jadi lebar. Karena surat suaranya lebar maka biayanya jadi mahal. Yang kedua, pemilih juga menghadapi banyak kesulitan karena calonnya kan banyak. Tapi pemilih kita kan sudah terbiasa menghadapi calon banyak, jadi nggak begitu ada masalah. Cuman undang-undang kita memang tidak mengatur pembatasan ini, jadi tidak mengatur bagaimana mengurangi calon independen ini. Atau memang harus diatur nantinya? Saya kira sebaiknya memang diatur, seperti misalnya di Korea ya, di Korea Selatan itu ada ketentuan bahwa semua pasangan calon itu wajib deposit, deposit di sebuah bank. Ketika dia nggak mendapatkan suara minimal yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya 5% gitu, maka uang deposit itu masuk ke kas negara. Nah, kenapa dibikin deposit? Ya, salah satunya untuk membatasi munculnya calon independen. Yang kedua, ya dianggap saja karena kemarin Anda main-main untuk pemilihan kali ini, ya permainan main-main Anda itu Anda bayar dengan uang yang dideposit tadi. Dengan demikian, orang yang mau maju calon independen ini benar-benar sungguh-sungguh menghitung kemampuan, menghitung elektabilitas dan menghitung kemungkinan persaingan dalam memenangkan perolehan suara nanti. Tidak sekedar ada peluang maju gitu. Itu tapi juga. Pak Didi, saya cuma ingin bertanya sesuatu ya. Kalau di beberapa daerah ini kan ada raja-raja kecil gitu, tidak masalah bagi mereka deposit uang berapapun, asal mereka bisa maju misalnya kan. Nah, ini gunanya partai ini kan sebenarnya untuk memfilter kualitas mereka. Tapi ketika mereka dilonggarkan peraturannya, otomatis akan semakin mudah. Ya, sebetulnya memang menjadi kewajiban utama partai politik untuk mengajukan pasangan calon yang betul-betul bisa diterima oleh, paling nggak diterima oleh partai itu sendiri. Yang sering terjadi itu kan pasangan calon yang diajukan oleh partai politik itu jangankan diterima oleh masyarakat umum, oleh partainya sendiri saja nggak diterima. Nah, disinilah kemudian muncul calon alternatif itu, calon independen itu. Hanya saja memang ketika ketentuan ini diturunkan, ada kekhawatiran akan banyak. Tetapi menurut saya jumlah dukungan yang diperlukan untuk tampilnya calon independen masih cukup berat di kita. Meskipun persentasenya sudah diubah dari pemilih ke dari penduduk ke pemilih, kan hanya turun sekitar 20-25%. Itu angka yang relatif masih berat. Makanya saya nggak begitu yakin kalau persyaratan ini diturunkan akan menambah banyak jumlah calon independen. Kemarin saja kita lihat banyak calon tunggal ya. Calon tunggal gitu. Nah, terkait dengan itu, apa jangan-jangan ini merupakan satu tandingan pasal gitu dari calon tunggal? Ya, bisa jadi ditafsirkan seperti itu, tapi ini sebenarnya masalah yang berbeda. Jadi masalah berbeda adalah bagaimana menyelesaikan masalah pasangan calon tunggal, karena undang-undang kemarin mengharuskan minimal 2 pasangan calon. Tapi kemarin putusan MK menghapus ketentuan itu dengan model pemilu yang diambil dari referendum. Artinya kalau di pilkades itu disebut bumbung kosong ya, atau kita dulu membahasakan pakai saja kolom kosong. Jadi surat suara itu isinya 2, 1 pasangan calon yang maju, 2 kotak kosong. Jadi melawan kotak kosong. Melawan kosong. Tapi menurut versinya MK, 1 pertanyaan saja, apakah Anda setuju dengan pasangan calon ini? Di bawahnya ada jawaban ya atau tidak. Tapi intinya sama itu, intinya sama. Jadi mirip dengan referendum, dan ketentuan pasangan calon independen ini diturunkan atau tidak
saya kira nggak mempengaruhi fenomena ini, karena sebetulnya kan ini rasionalitas pemilih dan rasionalitas partai politik, partai politik yang melihat ketidakmampuan atau ketidakberdayaan ketika menghadapi pasangan calon yang kuat ini. Saya nggak bilang pasangan calon yang kuat itu berarti positif ya, berarti kinerjanya bagus, nggak bilang itu. Ini kuat dalam arti memenangkan pertarungan di pilkada, karena partai rasional, mungkin jika melihat pemilihnya juga rasional, maka ya udah daripada sia-sia menghabiskan dana sia-sia untuk pilkada, mereka nggak mau mencalonkan. Jadi banyak orang-orang berkualitas tetapi tidak juga mau direkrut oleh partai-partai tertentu, mungkin karena idealisme tertentu. Tapi ini menjadi satu pertanyaan, apakah memang judicial review yang kemarin diajukan ke MK ini merupakan satu langkah untuk memuluskan langkah orang-orang tertentu. Kami akan kembali saat lagi.